Maidop dan juga saudara, kami tim Kompas TV ini berkesempatan untuk secara eksklusif masuk ke dalam rombongan bus dari kepala daerah yang akan melakukan retreat di Magelang, Jawa Tengah hari ini. Tepatnya posisi kami ini adalah di Randim 4 di Ponorogo. Dan kami akan tunjukkan kepada Anda, Maidop dan juga saudara, ini adalah pemandangan bagaimana seluruh kepala daerah dari seluruh Indonesia ini bersiap sore hari ini. Tampak bersemangat, tampak ceria begitu ya untuk kemudian menjalani pembekalan yang kemudian akan dilakukan selama kurang lebih 1 minggu di Magelang, Jawa Tengah. Ada dari Sabang sampai Merauke. Ini masnya dari mana, Mas? Dari Kabupaten Bantaeng, Dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sulawesi Utara. Lalu di belakangnya lagi ini Mbak dari mana, Mbak? Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Ya, dari Poso, Sulawesi Tengah. Dan tentunya di belakang ini juga sudah ada Kang Deddy Mulyadi yang sore hari ini juga meluncur dari Jawa Barat, dari Kota Bandung, betul ya Kang Deddy? Ya, kita berangkat dari Husen, Dari Husen. Bandung. Tapi Kang Demul, tadi infonya sempat ada agenda dulu bersama DPR Jabar. Iya, tadi pagi kita melaksanakan serah terima jabatan dengan PJ Gubernur dan dilanjutkan dengan pidato pertama saya sebagai Gubernur Jawa Barat. Jadi kita melaksanakan agenda dan seluruh Jawa Barat sudah serah terima. Kabupaten kotanya sudah selesai serah terima, jadi berangkat ke sini tugas-tugas administratifnya sudah diselesaikan. Kang Demul, ini hujan seperti apa? Tampaknya akan hujan-hujanan sedikit, gimana Kang? Udah biasa saya hujan-hujanan, ke sawah, ke kebun, hujan-hujanan. Nggak ada problem. Kang, pengen tahu dong, ini kan 1 minggu sampai tanggal 28 ke depan, Kang. Seperti apa sih, Kang? Ada barang-barang khusus nggak sih yang harus dibawa kalau untuk Kang Demul sendiri? Sikat gigi, pasta gigi, handuk, gunting kuku, terus krokan, gel, minyak wangi, sepatu olahraga, training, jaket, topi, ikat kepala, lengkap. Dan bekal dari nenek saya, walaupun neneknya sudah meninggal. Apa tuh berarti bekalnya, Kang? Doa. Berarti peralatan olahraga dan peralatan kalau jombok-jombok gitu ya, Kang Demul ya? Oke. Sebelah Kang Demul ini ada siapa, Bapak? Izin. Gubernur NTT nih. Melki, Pak Melki dari NTT. Sampai ke Magelang, Jawa Tengah tadi jam berapa? saya tadi malam dengan rombongan beberapa bupati kami pakai bis. Oke. Bis yang bisa tidur itu kita berangkat dari Jakarta ke sini. Langsung langsung di dekat-dekat sini. Pakai bis, tapi gimana keadaannya untuk kemudian menjadi peserta pembekalan selama 7 hari? Nanti juga ada agenda-agenda yang membutuhkan pergerakan fisik, olahraga gimana Pak? Ya prinsipnya siap mengikuti, karena di NTT juga alamnya keras, jadi kita udah terbiasa lah. Jadi mestinya semua rombongan dari NTT siap untuk ngikutin semua yang didesain oleh teman-teman dari Kemendagri, Lemhanas. Kelihatannya semuanya bersiap dan semangat ya untuk selama 7 hari ke depan sampai tanggal 28 ini mengikuti serangkaian acara ya? Semua masih semangat karena bosnya Pak Prabowo udah semangat, kita masih semangat semua nih. Pak, mau tahu dong harapannya seperti apa Pak? Nanti kan ada serangkaian acara, ada pengisi materi-materi begitu ya dari kementerian. Seperti apa sih Pak harapannya kalau dari kepala daerah sendiri? Yang pasti kami berharap agar nanti akan banyak hal yang terkait dengan bagaimana kita menyatukan semua pembangunan dari pusat sampai ke provinsi dan tingkat 2 di seluruh Indonesia, sehingga nantinya besok itu kita geraknya itu sudah dalam satu kesatuan. Dari mulai presiden sampai ke bawah itu kita satu kesatuan pikiran dan tindakan nanti. Apa yang paling ditunggu Pak di agenda ini semua selama 7 hari? Yang paling ditunggu ya Presiden pada upacara penutupan. ya kira-kira gitu lah. Sukses Bapak-Bapak sekalian, lancar-lancar, sehat-sehat, selamat berolahraga ya, selamat seminggu ke depan. Saya juga mau coba untuk ke Mbak Sheryl Coanda, Gubernur Maluku Utara. Salah satu yang paling cantik, ada 48 perempuan ya. Betul ya Mbak, yang kemudian hari ini berkesempatan untuk kemudian mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya adalah Mbak Sheryl. Mbak, ceritakan dong Mbak, gimana perjalanan dari Malut langsung atau seperti apa? Saya kemarin setelah pelantikan oleh Pak Presiden, tadi pagi pesawat dengan Garuda jam 7.40, tiba di Jogja, istirahat sebentar, terus tadi dari Jogja jam 1 lewat darat ke Magelang.
Mbak, sebagai perempuan gitu Mbak, ada persiapan khusus nggak sih untuk apalagi ini kan retreatnya kayaknya ada semi-semi outdoor juga ya. Ada persiapan atau bekal-bekal khusus yang Mbak Sheryl bawa nggak? Ya mungkin kita perempuan bawaannya lebih banyak ya daripada yang pria, ada sunblock tentunya, dan perlengkapan wanita lainnya, hair dryer dan segala macam, sepatu yang nyaman, dan intinya sunblock lah yang paling penting, dan banyak vitamin karena acaranya akan cukup padat. Ini ada begitu banyak ya materi yang kemudian akan diberikan dari pemateri-pemateri, salah satunya adalah Presiden Prabowo, lalu juga menteri-menteri begitu ya. Apa yang paling ditunggu Mbak? Saya melihat dari rundown acara ada paparan dari Kepala BPKP tentang pencegahan dan pengawasan APBD yang baik, kemudian dari Menteri Keuangan itu sendiri. Saya sangat tertarik untuk mendapat pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan yang baik suatu daerah, dan juga saya pengen lebih memahami lagi secara teknis dan lebih mendalam tentang asa cita dari Presiden Prabowo, sehingga ke depan kami semua kepala daerah bisa balik ke daerah kami masing-masing dan bisa mengimplementasinya dengan baik, karena kami gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat memastikan bahwa kabupaten kota di bawah provinsi kami mengimplementasi asa cita dari Presiden Prabowo dengan baik. Lancar-lancar Mbak, semoga bisa menikmati 7 hari ke depan. Kita akan coba ke Pak Bobi selaku Gubernur Sumatera Utara. Ini memang agak sulit ya Maido untuk bergerak di bis yang cukup sempit, dan juga ini juga keadaannya mobilnya sedang berjalan menuju ke Akademi Militer. Namun memang karena ini eksklusif begitu ya, kami tadi selip-selipan masuk dan kemudian mendapatkan izin, jadi semangat kami ini mengalahkan goyangan dari perjalanan bis saat sore hari ini. Kami mau coba wawancara. Halo Mas Bobi, selamat sore. Aduh, kelihatannya fresh banget nih Mas Bobi. Selamat sore Mas. Selamat sore. Oke Mas, ini seminggu ke depan. Pertanyaannya sama seperti pertanyaan-pertanyaan kepala daerah lainnya. Persiapannya seperti apa Mas? Hampir sama aja pasti. Persiapan untuk dapat materi ya. Nih Pak. Dapat materi ya. Materi apa sih Mas yang paling ditunggu mungkin Mas? Yang ditunggu kebersamaannya aja. Biar bisa sama-sama. Iya. Mas Bobi, mau tahu dong Mas, seorang Mas Bobi nih, apakah ada barang-barang bawaan khusus yang harus dibawa nih oleh Mas Bobi, apalagi ini kan seminggu dan ada semi outdoor, atau jangan-jangan boneka gitu Mas, apa? Enggak ya? Enggak ada yang khusus, enggak ada. Persiapannya untuk fisik seperti apa Mas? Fisik sama-sama aja enggak ada ini. Sama aja nggak ada? Kayaknya udah biasa olahraga kalau gitu ya? Setiap hari ya. Terakhir harapannya mungkin Mas Bobi seperti apa setelah kemudian seluruh kepala daerah, utamanya Mas Bobi sendiri mengikuti retreat di 7 hari ke depan? Ya, mudah-mudahan nanti paham yang materi yang disampaikan, bisa nanti koordinasi dan program-program dari pemerintah pusat bisa sampai ke daerah kita masing-masing gitu aja. Pemerintah pusat bisa sampai ke daerah sesuai dengan visi misi Pak Prabowo Subianto ya, Presiden Republik Indonesia. Aduh, ini pergerakannya memang agak sulit. Kita coba ke belakang lagi. Kita pastikan untuk menampilkan seluruh kepala daerah yang sore hari ini bersama kami. Begitu ya. Ini masih berjalan. Oke, kita mau ke tuan rumah. Iya Bapak, izin Bapak, saya barusan melihatnya ke depan, jadi tidak begitu melihat Bapak. Selamat sore Pak, apa kabar? Baik. Tuan rumah gimana nih Pak? Ada persiapan khusus nggak? Atau karena di daerah sendiri jadi biasa aja? Enggak lah, kita bukan tuan rumah, semuanya kita tuan rumah karena semuanya akan kebersamaan ya di Akmil itu. Tapi kesiapannya paling tidur nyenyak, makan cukup, bergembira, itu sudah siap itu. Kalau tuan rumah tetap jalannya dari Jakarta atau gimana tadi Pak? Dari Semarang, kita dari Semarang karena proses kemarin kan harus kita lalui. Dari mulai sertijab, kita sambut sampai paripurna DPRD yang kita laksanakan kemarin, baru berangkat ke sini. Pak, ini kan
menyatukan asta cita Prabowo, Presiden Prabowo dengan kepala daerah. Kalau dilihat Pak, program-program seperti apa sih Pak yang mungkin ada di Jateng sendiri yang selaras begitu ya, atau ya selaras dengan asta cita Pak Presiden? Banyak asta cita kita akan kita selaraskan, diantaranya adalah swasembada pangan. RPJMD kita sudah kita siapkan, Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional. Ini yang nanti harus kita akselerasi, terutama untuk ke depan Jawa Tengah infrastruktur yang harus kita perkuat, terutama daerah-daerah yang ada embungnya. Karena kalau pertanian itu kan intinya adalah di air ya, sehingga provinsi punya kewajiban yang saluran sifatnya sekunder itu harus kita perbaiki, barangkali ada yang rusak, sehingga ke depan Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional dalam rangka mendukung swasembada pangan asta cita yang ke-6 Bapak Presiden Republik Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Ini yang tapi terakhir mungkin Pak, agenda yang paling ditunggu apa Pak? Apakah olahraganya atau makan bersama atau seperti apa nih Pak? Bersendagurau dengan teman-teman. Bersendagurau. Iya, bersendagurau. Biar bonding ya. Iyalah, kan kita kebersamaan. Okay. Ya. Quality time kalau kata anak zaman now. Terima kasih banyak Mas Bobi, Bapak sudah mau diganggu ini oleh Kompas TV. Terima kasih banyak, sehat-sehat, sukses selalu Pak. Itu tadi, Maidop. Harus agak berpegangan karena khawatir terjatuh. Agak goyang perjalanan kami. Siap. Kami izin ke belakang dulu Bapak, nanti kita akan maju mundur ke sini semuanya ya Pak ya. Siap, saya akan ajak Anda ke belakang. Sudah ada punten ya Pak, maaf. Untuk kemudian berbincang dengan Gubernur Jawa Timur, ada Ibu Hovifah. Kami akan ganggu lagi nih. Halo Bu Hovifah, sebentar ya. Baik. Ibu, permisi, maaf ya. Oh, padahal nggak apa-apa loh Bu. Selamat sore. Ibu, kami mau ngobrol dulu sama Ibu. Sore hari ini, tadi sebetulnya kita sudah ngobrol ya Bu, tapi pengen tahu lagi dong persiapannya seperti apa, Bu Hovifah. Terus rasanya naik bis seperti ini bersama dengan teman-teman seperti apa? Mungkin kayaknya sudah lama nggak seperti ini atau gimana nih Bu? Bukan sudah lama, banyak yang baru. Oh, banyak yang baru. Saya rasa ini kita disilaturahimkan ya oleh program mulai gladi kotor, gladi bersih, kemudian nanti retreat. Jadi kalau silaturahim nasional antar kepala daerah, provinsi, kota, akan memberikan signifikansi terhadap gubernur, bukan hanya gubernur dengan gubernur, tapi gubernur dengan bupati, gubernur dengan wali kota, yang tentu kita berharap bahwa akan lebih signifikan lagi titik akumulasinya ketika wagub, wakil bupati, wakil wali kota, insya Allah akan dihadirkan tanggal 27. Tanggal 27 ya. Ideal sekali sebetulnya kalau kita bisa bareng-bareng sehingga apa yang menjadi kebijakan makro nasional, mitigasi dinamika global itu kita bisa langsung diskusi di tempat sama kalau kami dengan wagub, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, sehingga kita langsung bisa memberikan direction. Kan kami kemarin sudah langsung rapat koordinasi. Jadi usai dilantik langsung sekda seluruh kepala OPD, kepala BUMD kita ajak, kita rembukan ini direction ya, arahan dari gubernur, ini wagub, kemudian ada sekda di dalamnya. Sehingga nanti hasil dari retreat kita juga bisa langsung breakdown. Mungkin ada adjustment tertentu dari kebijakan-kebijakan regional kita. Untuk kemudian nanti ya, tadi saya sempat rapat dengan Kepala BPSDM Jawa Timur. Insya Allah hasil dari retreat ini kita akan melakukan retreat yang sama untuk kepala-kepala OPD di Jawa Timur. Ya. Jadi akan diadaptasi ya Bu ya, karena konsepnya ini cocok begitu mungkin ya Bu ya untuk kolaborasi. Menurut saya jadi konsolidasi pemikiran tetap penting. Update dari semua yang kita rencanakan dengan adaptasi perencanaan makro di tingkat nasional juga penting. Kemudian dinamika global juga penting. Jadi misalnya persoalan perdagangan, ekonomi antara Amerika dan Tiongkok. Ini kan mesti juga diketahui dan bagaimana kita melakukan penyesuaian kebijakan-kebijakan jikalau memang kita merasa perlu ada kesesuaian-kesesuaian baru. Iya. Melihat threat dan kemudian potensinya ya dari bagaimana jika kolaborasi dan informasi sudah sedemikian terbuka begitu ya Bu ya? Ya, betul. Bu, kita juga pengen tahu ini kan
salah satu tujuan dari retret bagi kepala daerah ini adalah mempersatukan asta cita Pak Presiden. Kalau dari Ibu sendiri seperti apa Bu visi misi yang Ibu berikan begitu ya kepada provinsi Ibu sendiri dengan kesesuaiannya dengan asta cita Pak Prabowo? Ya, kami punya Nawa Bakti Satya. Nawa Bakti Satya dengan asta cita itu banyak ketemu pada titik-titik strategis maupun titik-titik layanan publiknya. Nah, ini akan menjadi bagian penting bagi kami ya. Ketika retreat katanya sih ada 40-an menteri ya. Kita mencoba breakdown nanti di bawah dengan dinas-dinas itu nyekrupnya di mana. Kita sudah punya rencana untuk ekotip itu akan masuk di dalam dinas tertentu. Apa UKM dan ekotip, apa budaya dan ekotip gitu. Itu salah satu hal yang kemarin saya sempat bahas bahwa di ekonomi kreatif itu mesti di-insert secara eksplisit sebagai terminologi dinas di Pemprov Jawa Timur. Ya. Jadi berkesesuaian Ya, gitu ya. sejalan Pasti gitu ya. akan ada proses penyesuaian saya rasanya. Selain itu tadi harapannya sudah sebetulnya tersinggung begitu ya Bu ya dengan pemaparan yang Ibu berikan. Tapi mungkin selain tadi harapan untuk kinerja pemerintah, harapan bondingnya seperti apa sih Bu dengan kepala daerah yang lain? Jadi ini kan ada mungkin ya kita nggak bisa menyeragamkan visi misi dan itu saya rasa nggak perlu diseragamkan. Tapi bahwa harmonisasi di antara program-program yang sudah dibangun oleh para kepala daerah, terutama pada saat kampanye yang lalu, yang sudah didaftarkan di KPUD dan kemudian sudah didetailkan oleh tim masing-masing. Saya rasa mengkonsolidasikan pikiran, mengkonsolidasikan program dalam konsolidasi nasional ini menjadi sangat strategis. Baik, terima kasih banyak Bu Afifah, selamat seru-seruan mungkin, selamat berkolaborasi juga. Bajunya seru ya, menjadi komcat 7 hari ke depan. Baik, terima kasih banyak Bu Afifah. Itu tadi saudara, saat ini perjalanan ini masih menuju, sebetulnya kami sudah mendekati Akademi Militer, kami masih menuju Wisma Sumbing begitu ya. Ini adalah tempat di mana kemudian para kepala daerah ini nanti melakukan transit terlebih dahulu. Mereka ini nanti akan dibagi kelompok dan juga kemudian melakukan tes kesehatan dasar, pemeriksaan tensi dan lain sebagainya untuk memastikan kesehatan para kepala daerah pada 8 hari ke depan, 7-8 hari ke depan sampai tanggal 28 Februari mendatang. Ini dalam keadaan prima untuk bisa maksimal mengikuti serangkaian acara dan juga pembekalan yang kemudian akan diberikan. Ada 40 pemateri begitu ya, yang nanti rencananya akan memberikan pemaparannya, memberikan insight-insightnya begitu. Salah di antaranya ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, lalu juga ada Menteri Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga di 2 hari belakang di tanggal 27 dan juga tanggal 28 Februari mendatang rencananya Presiden Prabowo ini juga langsung akan memberikan menjadi pemateri begitu ya, memberikan arahan-arahannya kepada seluruh kepala daerah. Ada 503 yang dijadwalkan per hari ini akan mengikuti retreat daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Maidop.